Halo, selamat datang di channel Blindside. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Saya juga mau kasih info untuk para subscriber yang suka membaca, bisa mengunjungi website kami di alamat blindsidetrail.my.id. Link sudah saya sertakan di deskripsi. Di sana kalian bisa membaca seputar cerita kriminal, sejarah, misteri, dan luar angkasa. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Pada pertengahan tahun 80-an, seorang pembunuh keluar masuk dari kota-kota lokal di Pasifik Barat Laut untuk mengincar korbannya. Dia juga berhasil menghindari pihak berwenang dengan mengubah penampilannya untuk melanjutkan terornya. Bagaimana kisahnya? Langsung saja simak cerita lengkapnya. Bagian 1, Robin dan Darren hilang. Pada tanggal 28 Maret tahun 1987, Robin Smith yang berusia 21 tahun dan tunangannya Lauren Croston bertemu dengan pasangan lain Mary Barnes dan Darren D. O'Neill di dalam Baldy's Tavern Dance Music dan venue di Puyallup. Tidak ingin pesta berakhir, Mary dan Darren mengundang pasangan itu kembali ke apartemen mereka sekitar pukul 2 pagi. Kemudian pukul 5 pagi, Lauren meninggalkan pesta karena dia akan memancing bersama teman-temannya pada hari itu. Dia ingin Robin pergi bersamanya, tetapi Robin ingin tetap tinggal. Pada hari Minggu, Robin belum menghubungi Lauren sama sekali. Dia pun menghubungi ibu Robin, Edna Smith. Dia berpikir mungkin Robin mampir ke rumah ibunya setelah pesta. Setelah itu, Edna pun memeriksa kamar tidur Robin yang lama, tetapi dia tidak ada di sana. Ibunya menjadi khawatir karena Robin tak pernah seperti ini. Keluarganya segera menghubungi kantor Sheriff Pierce County. Robin adalah seorang pekerja keras. Dia bekerja menjadi pelayan dan ia ingin mengumpulkan gajinya untuk pernikahannya yang akan digelar sebentar lagi. Dia juga memiliki fisik yang cukup menarik dengan tinggi badan 160 cm dan berat 115 kg, memiliki rambut pirang dan mata yang biru. Para detektif berbicara dengan Mary Barnes, salah satu tuan rumah pesta tersebut. Dia mengatakan kepada detektif bahwa dia berencana untuk mengantar Robin pulang pagi itu, tetapi rencananya berubah saat dia dihubungi oleh laki-laki lain di pesta dan meninggalkan apartemennya sekitar pukul 8 pagi. Ketika dia kembali pada hari itu, baik Robin maupun pacar yang tinggal bersamanya, Darren, tidak ada di sana. Ada juga beberapa barang yang hilang, yaitu pakaian Darren, makanan, perlengkapan berkemah, dan selimut. Selain itu, kabel listrik yang terpasang pada TV telah dicabut dan 2 kabel ekstensi lainnya ke lampu juga hilang. Para detektif menemukan sebuah kotak penyimpanan milik Darren. Di dalamnya terdapat beberapa kartu jaminan sosial, salah satunya atas nama Zebulon McCranahan. Para detektif menemukan bahwa McCranahan adalah nama karakter dalam sebuah buku yang ditulis oleh Louis L'Amour dan nama samaran yang pernah digunakan oleh Darren di masa lalu. Mary juga berkata pada detektif saat dia meninggalkan Darren, Darren telah berbicara dengan Robin tentang kecintaannya membaca novel Louis L'Amour. Novel-novel itu bercerita tentang kehidupan di barat kuno. Dia mengatakan keinginannya untuk menjadi seperti para koboi dalam novel yang dia baca. Mary juga memberi info jika Darren saat ini menganggur, namun pernah bekerja sebagai bartender dan laminator di sebuah bisnis pembuatan lemari. Dia juga dikenal sering mengubah penampilannya, mulai dari memanjangkan rambutnya, memotongnya, memelihara jenggot, dan berat badan yang berubah-ubah. Setelah mendengar semua informasi itu, para detektif berharap jika Robin ditemukan dalam keadaan selamat. Bagian 2, munculnya harapan. Apa yang tidak diketahui para detektif adalah sekitar pukul 13.30 di hari Sabtu, Darren pergi menemui mantan bosnya untuk meminta uang. Dia bilang tertarik membeli truk dan sedang menuju ke arah timur ke pegunungan Cascade. Ketika Darren D. O'Neill tiba, dia mengendarai Chrysler New Yorker berwarna coklat tahun 1972 dengan plat nomor Montana.
Saat hendak pergi, mantan bosnya berlari ke mobil dan menawarkan untuk menulis cek. Saat itulah dia menyadari ada sesuatu yang mendorong kursi belakang dari arah bagasi. Darren mengaku telah memasukkan anjingnya ke dalam bagasi sebagai hukuman, lalu pergi. Tapi ketika bosnya berbicara dengan polisi, dia mengatakan tidak pernah mendengar suara anjing dari dalam bagasi itu. Pada malam 29 Maret, seorang pria datang ke UGD rumah sakit setempat untuk meminta bantuan karena luka di wajahnya. Perawat yang bertugas merasa cemas dan karena tidak ada petugas keamanan, mereka memanggil beberapa rekan kerja pria untuk berjaga-jaga. Pria itu memiliki tato tetesan air mata di sudut matanya dan huruf JUNE di kuku-kuku jari tangannya yang ternyata adalah nama mantan istrinya. Pria itu tampak sangat gugup dan meninggalkan UGD tanpa menerima perawatan apapun. Para detektif tidak tahu kemana Darren D. O'Neill pergi dan mulai menelusuri petunjuk yang mereka bisa temukan. Mereka menemukan bahwa Darren memiliki surat perintah penangkapan dari Colorado Springs, Colorado. Dia dituduh melakukan pelecehan seksual. Polisi menyebarkan selebaran di area tersebut mengenai hilangnya Robin dan ciri-ciri pengenalnya. Pakaian yang terakhir kali dikenakannya adalah celana jeans biru, kemeja merah muda dan putih, jaket warna lavender, dan sepatu tenis. Mereka juga mencatat ciri-ciri fisik, tato, serta merek dan model mobil yang terakhir kali terlihat dikendarainya ke dalam sistem Pusat Informasi Kejahatan Nasional atau yang biasa disebut NCIC. Darren D. O'Neill memiliki ciri-ciri tinggi 5 kaki 11 inci, berat 170 pon, bertubuh sedang, berambut pirang, mata biru, dan kulit terang. Saat berbicara dengan mantan bos Darren yang lain, para detektif menemukan bahwa dia juga sedang mencarinya. Dia mengatakan bahwa pada hari terakhir Darren bekerja, dia mengambil sebuah palu dari toko dan ingin mendapatkannya kembali. Pada tanggal 30 Maret, seorang petugas bendera jalan raya yang melihat selebaran tersebut menghubungi polisi. Dia mengatakan bahwa saat bekerja di jalan raya di sebelah timur Tacoma, dia melihat Chrysler 1972 melaju ke arah selatan. Yang menarik perhatiannya, mobil ini tidak membawa peralatan ski seperti kebanyakan kendaraan yang menuju Gunung Rainier. Beberapa jam kemudian, dia melihat mobil yang sama di sebuah pom bensin di dekat jalan raya. Petugas penjaga pom bensin diperlihatkan serangkaian foto dan dengan mudah mengenali Darren. Kemudian, seorang polisi negara bagian Washington melihat Chrysler berwarna coklat pada sore hari tanggal 30 Maret di sebuah tempat peristirahatan sekitar 15 mil sebelah utara Everett, Washington di utara Seattle. Karena tidak mengetahui ada penyelidikan yang sedang berlangsung, dia mencatat plat nomor dan deskripsi kendaraan tersebut. Biasanya hal ini akan memicu daftar NCIC, tetapi kali ini tidak. Petugas komunikasi polisi salah mengetik MO yang seharusnya MT, singkatan dari Montana. MO adalah singkatan dari Missouri. Kemudian mobil itu diderek ke tempat penyitaan terdekat untuk dijual. Sebuah koran lokal menerbitkan cerita tentang penculikan Robin dan informasi yang telah dirilis polisi mengenai mobil yang mereka cari. Seorang pedagang mobil derek yang membaca berita tersebut memeriksa mobil yang baru saja masuk. Merek, model, dan plat nomornya cocok. Jadi dia segera menghubungi polisi. Setelah polisi mengambil alih mobil tersebut, mereka memeriksa nomor identitas kendaraan. Hasilnya menunjukkan bahwa mobil itu dicuri dari Idaho pada tahun 1986. Nama orang yang dicurigai mencurinya adalah Zebulon McCranahan. Detektif Wilson mengingat nama itu adalah salah satu nama samaran yang pernah digunakan oleh Darren. Di garasi kepolisian Pierce County, mobil Chrysler itu diproses untuk mencari bukti. Di dalam bagasi, teknisi menemukan sejumlah darah kering berukuran besar bersama jaket lavender yang ternoda darah. Ibu Robin kemudian mengidentifikasinya dan itu adalah milik Robin. Selain itu, di dalam bagasi juga ditemukan gigi, serpihan tulang, dan segumpal rambut. Kaleng-kaleng bir kosong yang ditemukan akan diproses dan sidik jari Darren kemungkinan besar ada di sana. Harapan bahwa Robin masih hidup pun sirna. Kasus ini telah berubah dari kasus orang hilang menjadi kasus pembunuhan. Bagian 3, investigasi.
Di laboratorium forensik negara bagian Washington, hasil pemeriksaan mengkonfirmasi bahwa gigi, serpihan tulang, dan darah tersebut milik Robin. Namun, mereka menghadapi masalah karena Robin tidak pernah ke dokter gigi sejak kecil dan golongan darahnya tidak terdokumentasi. Karena pihak berwenang tidak dapat memastikan bukti yang dikumpulkan benar-benar milik Robin, tuduhan pembunuhan tidak bisa diajukan. Sementara itu, di Bellingham, Washington, detektif C. Jarrett juga sedang menangani kasus orang hilang. Bellingham terletak sekitar 120 mil di utara Tacoma. Pada tanggal 24 April tahun 1987, Wendy Ogie, seorang ibu tunggal berusia 28 tahun, dilaporkan hilang setelah tidak menjemput putrinya sepulang kencan malam sebelumnya. Ibunya mendatangi rumahnya keesokan paginya dan menemukan darah di tempat tidur Wendy. Dia segera menelpon polisi. Polisi pun mendapatkan surat perintah untuk mulai mengumpulkan bukti mobil Ford Torino merah milik Wendy hilang. Ketika polisi tiba setelah berbicara dengan ibu Wendy, mereka menemukan pintu depan rumah Wendy tidak terkunci dan dompet serta kuncinya hilang. Polisi juga menemukan darah yang merembes sampai kasur Wendy serta cipratan darah di dinding dekat tempat tidurnya bersama dengan cairan mani yang tertinggal di tempat tidur. Oleh karena itu, tempat tidur Wendy dijadikan barang bukti. Setelah diselidiki lagi, ternyata banyak darah Wendy ditemukan di kepala tempat tidurnya bersama dengan 2 helai rambut pirang panjang yang bukan miliknya. Selain itu, sebuah kuku akrilik merah juga ditemukan di spray. Menurut teman-teman Wendy, dia pergi berkencan dengan seorang pria bernama Michael Johnson. Bahkan Wendy sempat merapikan kukunya untuk kencan tersebut. Sebelumnya di hari yang sama, Wendy sudah bertemu dengan Michael saat mereka makan siang di restoran La Paloma, di mana Michael bekerja sebagai bartender baru. Ketika detektif Jarrett berbicara dengan pemilik restoran untuk menanyakan tentang lamaran kerjanya, namun dia melamar kerja tanpa surat lamaran. Michael hanya menuliskan informasinya di sebuah tatakan gelas. Tatakan tersebut kemudian dikirim sebagai barang bukti untuk mencoba mengambil sidik jarinya dan mencocokkannya. Ternyata Michael baru bekerja di restoran tersebut selama 2 hari sebelum tiba-tiba pergi setelah mengosongkan mesin kasir dan mencuri minuman keras. Detektif Jarrett kemudian pergi ke alamat yang ditulis Michael Johnson sebagai tempat tinggalnya, tetapi ternyata itu hanyalah mercusuar setempat. Detektif Jarrett pun menginterogasi karyawan restoran. Mereka mengatakan sehari setelah kencannya dengan Wendy sekitar pukul 7:30 pagi, Michael pergi dengan mengenakan kemeja putih, celana panjang hitam, rompi, dan dasi, lalu memberitahu jika dia akan pergi bekerja. Namun, dia juga mengatakan dia akan pindah karena telah bertemu dengan seorang wanita dan akan tinggal bersamanya. Saat dia pergi, salah satu karyawan melihat Michael mengendarai mobil Ford Torino berwarna merah, meskipun sebelumnya dia tidak memiliki mobil. Pada tanggal 1 Mei tahun 1987, detektif Jarrett menerima telepon dari polisi di Eugene, Oregon. Mereka menemukan mobil Wendy ditinggalkan di tempat parkir sebuah kedai minuman di sudut jalan West 4th dan Blair. Polisi berhasil menemukan sidik jari yang cocok dengan sidik jari di tatakan gelas yang digunakan Michael Johnson. Ketika sidik jari tersebut diidentifikasi, hasilnya menunjukkan kecocokan dengan Darren D. O'Neill. Detektif Jarrett kemudian menghubungi detektif Pierce County dan keduanya membandingkan catatan tentang kedua wanita yang hilang. Pada titik ini, Pierce County menghubungi FBI untuk meminta bantuan. Agen khusus FBI Del Oris pun ditugaskan untuk menangani kasus ini. Informasi yang dimiliki FBI menunjukkan Darren adalah seorang predator yang sangat mobile dan berbahaya dengan riwayat tindakan kekerasan seksual yang kejam. Dia saat ini terkait dengan 2 kasus penghilangan orang dan 1 kasus pembunuhan. Meskipun tuduhan resmi belum dapat diajukan karena tidak ada jasad korban yang ditemukan, tuduhan kekerasan seksual masih tertunda di Colorado Springs, Colorado. FBI membuka kasus federal terhadap Darren dengan tuduhan penerbangan melanggar hukum untuk menghindari penuntutan. Pada bulan Mei tahun 1987, karena Darren masih belum tertangkap, FBI bersama pihak berwenang setempat mengeluarkan selebaran yang menampilkan berbagai foto Darren di surat kabar daerah. Mereka memberitahu publik mengenai ketertarikan Darren dengan kasus 2 wanita yang hilang dari negara bagian Washington
yang diduga telah meninggal dunia. Agen-agen FBI menyebar ke seluruh wilayah barat Laut Pasifik, mengikuti berbagai petunjuk. Salah satu petunjuk datang dari seorang sopir truk pada tanggal 23 Mei tahun 1987 yang melaporkan ia telah memberikan tumpangan kepada seorang pria yang mengatakan dirinya sedang diburu oleh polisi. Salah satu hal yang menghambat penyelidikan ini adalah Darren yang sering mengubah penampilannya, sehingga banyak orang mengira foto-foto yang dirilis pihak berwenang adalah dua orang yang berbeda. FBI memfokuskan pencarian pada area-area yang mungkin menjadi tempat berkumpulnya gelandangan seperti stasiun bus, tempat penampungan tunawisma, dan kamp kerja paksa. Namun, setiap petunjuk selalu berakhir buntu dan tampaknya FBI serta pihak berwenang setempat selalu tertinggal satu langkah dari Darren. Bagian 4. Siapakah Darren? Darren D. O'Neill lahir pada tanggal 26 Februari tahun 1960 di Albuquerque, New Mexico. Dia adalah salah satu dari 4 anak yang lahir dari pasangan Daryl dan Krista O'Neill. Karena karir Daryl O'Neill di Angkatan Darat, keluarga ini sering berpindah-pindah. Setelah lulus SMA, Darren menikahi kekasihnya semasa SMA, June. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra. Darren kemudian memiliki seorang putra lagi dari pernikahan sirinya dengan seorang wanita di Levittown, Pennsylvania. Meskipun saat itu ia masih menikah secara resmi dengan June. Pada suatu waktu, Darren bergabung dengan Angkatan Darat, namun tampaknya diberhentikan pada tanggal 28 Februari tahun 1982. Kemungkinan besar itulah saat kehidupannya mulai kacau dan ia mulai melakukan pelanggaran kriminal. Pada suatu waktu, detektif dari Pierce County meminta unit analisis perilaku FBI untuk mengembangkan profil tersangka pembunuhnya. Menurut mereka, Darren sesuai dengan profil klasik pembunuh berantai. Mereka menduga Darren mungkin sedang mewujudkan sebuah fantasi saat menculik dan membunuh Robin Smith. Bagian 5. Pencarian. Sekitar 2 bulan setelah hilangnya Robin di Crystal Mountain yang terletak di sebelah timur Gunung Rainier, para pendaki menemukan beberapa sisa-sisa manusia di dekat tempat di mana seorang saksi melihat Darren mengemudikan mobil Chrysler berwarna coklat. Di dalam hutan ditemukan sebuah tengkorak dan tulang rahang. Polisi dengan hati-hati mengumpulkan barang-barang tersebut dan menggeledah daerah sekitarnya. Mereka menemukan tulang-tulang lain yang tersebar di sekitar lokasi dan di pangkal pohon terdekat. Mereka menemukan beberapa pakaian terlipat yang cocok dengan pakaian yang terakhir kali dikenakan Robin. Di dalam pohon juga ditemukan sebuah dompet dengan SIM Robin di dalamnya. Pencarian lebih lanjut menemukan sebuah palu cakar yang mirip dengan palu yang dilaporkan hilang oleh mantan majikan Darren. Palu cakar tersebut dikonfirmasi oleh pemeriksa medis sebagai senjata pembunuh. Penyebab kematian Robin adalah akibat trauma benda tumpul. Darren D. O'Neill didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama atas kematian Robin Smith yang disengaja. FBI kemudian mengeluarkan surat perintah unlawful flight to avoid prosecution untuk Darren. Pada bulan Juni tahun 1987, dengan Darren masih buron dan Wendy masih belum ditemukan, agen khusus FBI Michael Elsie dari kantor lapangan Portland dipanggil untuk membantu. Dia mulai meninjau kasus-kasus kekerasan seksual lokal yang belum terpecahkan untuk melihat apakah ada kaitannya dengan Darren O'Neill. Sayangnya, upaya ini tidak membuahkan hasil. Agen FBI Elsie bertemu dengan detektif kepolisian Portland Bill Carter untuk membahas sketsa predator seksual lokal terkait kasus penculikan dan pelecehan seorang wanita berusia 44 tahun, Heidi Lang. Ini kemungkinan bukan nama sebenarnya. Meski foto mugshot Darren tampak berbeda dari deskripsi korban, ada satu foto yang menunjukkan kemiripan. Menurut keterangan Heidi, pada sekitar tengah malam tanggal 17 Januari tahun 1987, ia meninggalkan rumah untuk berjalan kaki ke toko terdekat membeli minuman di daerah yang kurang aman di Portland Utara. Ketika menyeberang jalan dekat jalan layang Interstate 5, seorang sopir truk memanggilnya dari truk yang terparkir, namun Heidi mengabaikannya. Setelah membeli minuman, Heidi berjalan kembali ke rumah. Saat mendekati jembatan penyeberangan, tiba-tiba sopir truk itu muncul dari semak-semak, menodongkan pistol ke punggungnya dan memaksanya masuk ke semi-truk.
Pria itu membawa Heidi selama 20-30 menit mengemudi ke arah selatan Interstate 5 sambil mengancam akan menjualnya ke tempat prostitusi dan akan membunuhnya jika dia membuatnya marah. Setelah berhenti, pria itu naik ke belakang truk dan berulang kali melecehkan Heidi selama 4 jam. Meskipun demikian, pria itu berusaha membuat Heidi merasa tidak berharga dan hanya ada untuk menemaninya. Akhirnya, pria itu meninggalkan Heidi di pinggir jalan dan ia berlari ke tempat pemberhentian truk dan berhasil mendapat tumpangan pulang. Heidi kemudian melaporkan insiden tersebut kepada ibunya dan mereka menelpon polisi. Heidi dengan berani menjalani pemeriksaan terkait peristiwa penyerangan dan penculikan yang dialaminya. Berdasarkan keterangan Heidi dan foto mugshot, agen FBI Elsie dan detektif Bill Carter kemungkinan sedang menyelidiki ada tidaknya hubungan antara kasus penculikan dan pelecehan Heidi dengan pembunuhan Robin yang terjadi 2 bulan setelahnya. Penyelidikan lebih lanjut pun diperlukan untuk memastikan keterlibatan Darren D. O'Neill. Bagian 6. Darren terbukti bersalah. Ketika seorang agen FBI bertemu dengan Heidi Lang dan ibunya, dia diperlihatkan susunan foto dan dengan mudah mengenali Darren D. O'Neill. FBI segera menghubungi kantor Tacoma dan menyatakan mereka memiliki seorang saksi yang siap bersaksi melawan Darren saat dia ditangkap. Pada bulan Juni tahun 1987, nama Darren D. O'Neill dimasukkan ke dalam daftar 10 orang paling dicari FBI. Banyak laporan mengenai kemunculannya di seluruh wilayah kawasan Pasifik Barat Laut, namun seiring waktu, setiap petunjuk tampaknya menghilang. Tetapi, pada tanggal 3 Februari tahun 1988 di Lakeland, Florida, seorang petugas kepolisian yang sedang bertugas mencurigai adanya transaksi narkoba. Pria di dalam mobil kemudian berhenti di samping mobil polisi dan bertanya arah dengan pura-pura tersesat. Ketika petugas menyuruhnya menepi, pria tersebut malah melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Petugas melakukan pengejaran setelah memanggil tanda nomor plat mobil Louisiana. Ketika mobil tersangka menabrak trotoar, ia melarikan diri dengan berjalan kaki tetapi segera ditangkap. Tersangka mengaku bernama John Mayo dan sedang dalam proses dibawa kembali ke Louisiana. Seorang petugas kepolisian wanita pemula di Departemen Kepolisian Lakeland berinisiatif membandingkan sidik jari Mayo dengan sidik jari yang tercantum dalam daftar 10 orang paling dicari FBI. Dia menemukan kecocokan dengan Darren D. O'Neill. Darren kemudian diekstradisi kembali ke negara bagian Washington untuk menghadapi dakwaan. Tuduhan tersebut hanya terkait dengan pembunuhan Robin karena mayat Wendy belum ditemukan. Jaksa penuntut khawatir bahwa kasus Robin tidak kuat karena tidak memiliki identifikasi yang pasti dari bukti-bukti yang ada di bagasi, tetapi mereka memutuskan untuk mengambil resiko. Pada tanggal 4 Januari tahun 1989, di ruang sidang Pierce County, persidangan Darren dimulai dengan pemilihan juri. Namun, Darren mengejutkan ruang sidang dengan mengaku bersalah atas pembunuhan Robin Smith. Apakah dia benar-benar menyesali perbuatannya dan ingin bertanggung jawab? Atau ada alasan lain? Di negara bagian Washington saat itu, ada celah hukum yang menarik. Jika seorang tersangka mengaku bersalah atas pembunuhan, hukuman maksimum yang bisa dijatuhkan adalah 333 bulan penjara, sedikit kurang dari 28 tahun. Keluarga Robin sangat terpukul mengetahui bahwa suatu hari nanti Darren bisa bebas. Darren masih menghadapi tuntutan atas penculikan dan pelecehan terhadap Heidi Lang di Oregon. Jika terbukti bersalah atas kejahatan tersebut, ia dapat dipenjara seumur hidup. Namun terjadi masalah ketika jaksa menemukan bahwa alat pelecehan tidak dapat digunakan sebagai pembanding untuk Darren karena disimpan dengan cara yang tidak benar dan telah berjamur. Bukti DNA juga tidak tersedia pada saat itu. Pada tanggal 16 Mei tahun 1990, persidangan Darren dimulai dan Heidi dipanggil untuk bersaksi. Bertahun-tahun kemudian, Heidi menceritakan betapa sulitnya baginya menghadapi Darren kembali karena khawatir jika dia tidak dihukum dan bebas, Darren akan mengejarnya. Ketakutannya terbayar ketika juri kembali dan memvonis Darren atas 16 dakwaan penculikan dan pelecehan serta menjatuhkan hukuman 135 tahun penjara. Saat itu,
Darren sedang menjalani hukuman 27 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Negara bagian Washington. Setelah itu, ia akan dipindahkan ke Oregon untuk menjalani sisa hidupnya di balik jeruji besi. Darren juga dicurigai menculik dan menghabisi seorang wanita lain, Leah Schubert, yang mayatnya ditemukan di sepanjang Interstate 84 di Oregon Timur. Schubert berasal dari Twin Falls, Idaho, dan sedang dalam perjalanan untuk menjemput pacarnya pada tanggal 9 Juni tahun 1987 ketika mobilnya mogok di dekat pemberhentian truk Gear Jammer di Mountain Home. Darren telah menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan Leah, dan tidak ada bukti kecuali kesamaan dengan kasus Robin yang menghubungkannya dengan kejahatan ini. Secara keseluruhan, Darren dicurigai telah menculik dan menghabisi hingga 6 orang wanita, namun hanya 1 yang terbukti. Begitulah akhir dari kisah Darren D. O'Neil. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini, dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.